Bayangkan sebuah negara yang hidup di atas kekayaan sebesar ini. Sampai warganya memakai dolar Amerika Serikat sebagai tisu toilet karena uang kehilangan arti pada tahun 1975. Hughes memperkirakan PDB per kapita Nauru mencapai 50.000 dolar. Angka ini menempatkan pulau kecil itu di urutan kedua dunia, tepat di bawah Arab Saudi, dan membuat penduduknya hampir 4 kali lebih kaya dari Amerika Serikat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Rahasia kekayaan itu sepenuhnya berasal dari alam, yaitu kotoran burung. Selama jutaan tahun, burung laut di pulau itu meninggalkan guano dalam jumlah sangat besar. Seiring waktu, endapan itu memadat dan berubah menjadi batu fosfat yang menutupi 4/5 permukaan pulau. Fosfat ini ditemukan pada awal abad ke-20 oleh ahli geologi Albert Fuller Ellis. Saat itu, permintaan dunia terhadap fosfat sangat tinggi karena dipakai sebagai pupuk, bahan pakan ternak, dan kebutuhan industri lain. Pemerintah Nauru membiayai hampir semuanya pada masa keemasan itu. Mereka memberi layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, perumahan bersubsidi, dan tidak memungut pajak. Warganya menikmati hidup mewah, bepergian ke berbagai negara, membeli mobil mahal, dan membangun villa. Namun pemerintah membuat satu kesalahan fatal. Kesalahan fatal, yaitu tidak menanamkan uang ke industri lain untuk masa depan. Ketika cadangan fosfat mulai menipis pada tahun 90-an, negara itu tidak punya apapun untuk dijadikan sandaran. Utang nasional melonjak. Dan pada awal tahun 2000-an, Nauru jatuh dari puncak kemakmuran ke tepi kehancuran total. Hari ini, PDB negara itu berada di posisi kedua dari bawah di dunia. Hanya sedikit di atas Tuvalu, Nauru pernah memiliki segalanya, lalu kehilangan semuanya. Coba pikirkan satu hal dalam hidup Anda yang seharusnya lebih Anda hargai sebelum hal itu hilang. Anda tidak perlu memberitahu apa itu. Cukup ketik saya tahu rasanya jika bagian ini menyentuh Anda. Nauru juga memegang rekor dunia yang menyedihkan dan tidak diinginkan negara manapun. Negara ini memiliki tingkat obesitas tertinggi di bumi. Lebih dari 90% penduduknya mengalami kelebihan berat badan. Dan sekitar 70% masuk kategori obesitas. Berat tubuh rata-rata orang. Nauru kira-kira 4 kali rata-rata global. Akibatnya, sekitar 40% penduduk hidup dengan diabetes. Yang kemudian memicu amputasi dan penyakit jantung. Tetapi inilah ironi yang membuat kenyataan ini terasa lebih menyakitkan. Pada saat yang sama, sekitar 24% anak di bawah 5 tahun di Nauru mengalami kekurangan gizi. PET adalah tingkat malnutrisi anak tertinggi di seluruh kawasan Pasifik, sebuah negara tempat orang dewasa kelebihan berat badan secara berbahaya. Sementara anak-anak justru kekurangan gizi. Dua krisis ini berdiri berdampingan di pulau yang luasnya hanya 8,1 mil persegi. Sebelum uang fosfat datang, masyarakat Nauru hidup dari ikan segar, sayuran lokal, tidak sebuah-buahan. Mereka aktif, sehat, dan sebagian besar mandiri. Tetapi ketika kekayaan datang, pola makan tradisional hampir langsung ditinggalkan. Daging kalengan impor, minuman manis, alkohol, dan makanan ultra olahan menggantikan menu lama mereka. Saat ini, hanya 5% makanan impor yang berupa buah dan sayur, sementara 12% terdiri dari produk yang tinggi gula dan lemak. Harapan hidup rata-rata di Nauru hanya sedikit di atas 60 tahun. Pemerintah sudah mencoba merespon dengan mengenakan pajak 30% pada gula, mentega, susu, dan soda, lalu menjalankan kampanye jalan kaki nasional setiap hari Jumat. Namun kebiasaan yang sudah tertanam begitu dalam sangat sulit diubah. Jika seluruh negara Anda tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam, apakah menurut Anda gaya hidup Anda akan berubah ke arah yang sehat? Situasi dramatis ini makin berat karena letak geografisnya yang sangat terisolasi. Nauru berdiri sendirian di Samudra Pasifik. Pulau ini adalah pulau karang terangkat yang terletak hanya 25 mil di selatan Khatulistiwa, di bagian tenggara Mikronesia. Karena lokasinya sangat jauh dan tidak memiliki sistem pariwisata yang mapan, Nauru dianggap sebagai negara yang paling jarang dikunjungi di planet ini. Jumlah pengunjungnya kurang dari 1.000 orang setahun. Dan pada beberapa tahun tertentu, angkanya bahkan turun ke sekitar 200 orang. Namun keadaan ini juga membantu Nauru menjaga alam yang liar dan belum tersentuh. Sesuatu yang kini langka di bumi. Nauru memiliki sekitar 13.000 penduduk, bahkan kurang dari setengah jumlah mahasiswa Universitas Harvard. Sekitar 58% adalah orang Nauru asli, dan 26% berasal dari pulau-pulau Pasifik lain. Komunitas Eropa dan Tiongkok masing-masing sekitar 8%, dan bahasa utamanya adalah Nauru dan Inggris. Nauru memiliki iklim tropis khas, dengan suhu tahunan sekitar 82,4 derajat Fahrenheit yang diseimbangkan oleh angin laut,
Walau pulau ini menerima sekitar 2000 mm hujan setiap tahun, Curah hujannya sangat tidak teratur. karena tidak ada sungai atau aliran air. Kekeringan panjang sering terjadi dan memengaruhi kehidupan sehari-hari. Pergerakan di negara ini juga sangat terbatas. Hanya ada satu jalan yang mengelilingi pulau. Seluruh jaringan jalannya hanya mencapai 18,6 mil. Tidak ada jalan raya, tidak ada lampu lalu lintas. Dan hampir tidak ada rambu jalan. Karena negara ini tidak punya jalan atau rel yang menghubungkannya dengan negara lain, dan pelabuhannya yang kecil tidak bisa rutin menerima kapal kargo besar. Pesawat menjadi jalur hidup utama bagi seluruh penduduk. Di sebagian besar negara, Makanan sampai ke supermarket dengan truk, kereta. di Nauru, Semuanya datang lewat udara. Bandara Internasional Nauru adalah satu-satunya bandara di pulau itu, dengan landasan pacu sepanjang 2.150 meter. Nauru Airlines saat ini mengoperasikan 7 pesawat Boeing 737 yang terbang ke 19 tujuan di Asia dan Pasifik. Namun sebagian besar penerbangan itu bukan untuk turis atau pebisnis. Pesawat-pesawat itu membawa makanan, obat-obatan, barang rumah tangga, mobil, tisu toilet, dan semua kebutuhan penting yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh pulau itu. Ketersediaan makanan di supermarket Nauru sepenuhnya bergantung pada jadwal penerbangan. Jika satu penerbangan tertunda karena cuaca buruk atau masalah mesin, seluruh penduduk pulau bisa kehilangan susu segar, telur, atau kebutuhan pokok selama beberapa hari. Di sini, Pilot bukan hanya pekerja transportasi, mereka adalah orang yang paling dinantikan di pulau itu. Keadaan seperti ini dapat membuat banyak perempuan dan laki-laki di Nauru melihat orang asing sebagai kemungkinan jalan keluar dari hidup yang rumit. Walaupun negara ini menghadapi masalah ekonomi dan sosial yang berat, pulau ini tetap memiliki daya tarik khas pada penduduknya, yang membuat sedikit turis yang datang merasa penasaran. Orang Nauru sering dikenal karena penampilan mereka yang mencolok, dibentuk oleh perpaduan warisan leluhur Pasifik dan pengaruh dari kelompok seperti Inggris, Jerman, dan Jepang yang pernah datang ke pulau itu. campuran ini, Bersama lokasi yang terpencil, membentuk penduduk dengan penampilan khas. termasuk kulit matang oleh matahari dan mata gelap yang hidup. Walaupun terpisah dari banyak tempat lain, Nauru memiliki identitas budaya yang kuat. Perempuan di pulau ini Yang berakar pada leluhur Mikronesia dan Polinesia, dikagumi bukan hanya karena kecantikan alami mereka, tetapi juga karena ketangguhan, optimisme, dan tekad menjaga tradisi. Banyak yang masih mengenakan pakaian tradisional yang mencerminkan warisan budaya mereka. Karena kesulitan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, generasi muda sering mencari peluang di luar negeri. Dan hal ini ikut membuat jumlah perempuan lajang lebih tinggi. Bagi sebagian orang, ketertarikan pada orang asing datang dari keinginan untuk mengenal budaya yang berbeda dan mencoba kemungkinan hidup yang baru. Rasa ingin tahu ini bukan penolakan terhadap hubungan lokal, melainkan bentuk keterbukaan terhadap dunia yang lebih luas dan peluang yang dibawanya. Jika gadis berisi dari Nauru adalah tipe Anda, jangan lupa tinggalkan angka 4 di komentar. ada satu hal yang membuat banyak orang terkejut. Nauru tidak memiliki ibu kota resmi. Konstitusi Nauru tidak pernah menetapkan kota atau distrik manapun sebagai ibu kota negara. Sebaliknya, fungsi administrasi negara dipusatkan di sebuah distrik kecil bernama Yaren. Yang berada di bagian selatan pulau, Yaren menjadi tempat gedung parlemen kantor polisi. dan kantor pemerintahan utama. Luas wilayahnya hanya sedikit lebih dari setengah mil persegi, dan jumlah penduduknya sekitar 800 orang. Hal ini menjadikan Nauru satu-satunya negara di Pasifik Selatan yang tidak memiliki ibu kota yang ditetapkan oleh konstitusi. Meski begitu, kehidupan tetap berjalan. Pemerintahan tetap bekerja. Undang-undang tetap disahkan. Negara ini tetap berfungsi. Nauru juga tidak memiliki militer. Tidak ada angkatan darat, tidak ada angkatan laut, dan tidak ada angkatan udara. Negara ini hanya memiliki kepolisian kecil untuk menjaga ketertiban dalam negeri. Semua urusan pertahanan ditangani melalui perjanjian dengan mitra internasional. Terutama Australia dan Selandia Baru, dalam ancaman keamanan yang serius. Nauru juga dapat meminta perlindungan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah negara tanpa ibu kota dan tanpa tentara, tetapi tetap berjalan di tengah Samudra Pasifik. Itulah Nauru. Pada tahun 2020, Nauru berada di peringkat 195 dari 196 negara dalam ukuran ekonomi, dengan total PDB hanya sedikit di atas 115 juta dolar Amerika.
Penduduknya kesulitan mendapatkan makanan dasar, dan pemerintah terpaksa meminta bantuan internasional hanya untuk menjaga negara tetap berjalan. Keadaan memburuk sampai pemerintah tidak mampu membiayai layanan publik paling dasar, dan alasannya terdengar hampir seperti ironi yang gelap. Nauru tidak memungut pajak dari bisnis. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena hampir tidak ada bisnis yang tersisa untuk dikenai pajak. Dalam upaya putus asa untuk mendapatkan pemasukan, pemerintah mulai menjual aset negara kepada pembeli asing. Tingkat pengangguran mencapai 90%, Hanya sedikit orang yang masih bekerja. dan hampir semuanya adalah pegawai pemerintah serta aparatur sipil. Sistem pendidikan pun pada dasarnya runtuh. Lalu tibalah momen yang menjadi simbol betapa jauhnya Nauru telah jatuh. Satu-satunya pesawat sipil milik negara, sebuah Boeing 737 yang dioperasikan Air Nauru, disita oleh Bank Amerika. Alasannya sederhana. Nauru tidak membayar satu kali pun cicilan pesawat itu sejak tahun 2002. Negara yang dulu pernah menjadi raja fosfat di Pasifik, akhirnya kehilangan satu-satunya pesawat karena penagih utang. Setelah puluhan tahun penambangan fosfat tanpa kendali, sekitar 70% permukaan daratan Nauru menjadi benar tidak layak dihuni. Tanahnya rusak sampai tidak ada lagi yang bisa tumbuh. Hutan telah hilang. Di banyak tempat, pulau ini berubah menjadi lahan tandus yang dipenuhi puncak karang tajam dan batu kosong. Menghadapi keruntuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan yang parah, Nauru menerima tawaran kontroversial dari Australia. Pada tahun 2001, kedua pemerintah menandatangani perjanjian untuk mendirikan Nauru Regional Processing Center. Yang dikenal sebagai RPC. Fasilitas ini dirancang untuk menerima pencari suaka dan pengungsi yang berusaha mencapai Australia dengan perahu, terutama dari Timur Tengah dan Asia Selatan. Sebagai gantinya, Australia memberikan dukungan keuangan yang besar kepada Nauru, membantu menstabilkan kas negara yang kosong. Saat ini, Australia menghabiskan sekitar 29 juta dolar Amerika per tahun untuk mempertahankan fasilitas tersebut, meskipun sekarang hanya menampung sedikit di atas 100 orang. Australia berpendapat bahwa pusat ini berfungsi sebagai pencegah dan juga menjaga pengaruh geopolitiknya di Pasifik Selatan, terutama ketika China semakin memperluas kehadirannya di kawasan itu. Sekitar 15% tenaga kerja lokal Nauru bekerja dalam sistem kamp pengungsi itu, menjadikannya salah satu sumber pemasukan utama di pulau tersebut. Namun RPC telah banyak dikritik oleh organisasi hak asasi manusia, yang menggambarkannya sebagai penjara terbuka di tengah lautan. Para tahanan ditempatkan dalam panas yang ekstrem dengan sumber daya yang terbatas. Beberapa aksi mogok makan juga pernah dilaporkan. Pada Juli 2013, kerusuhan besar pecah dan menghancurkan hampir seluruh infrastruktur pusat tersebut. Hingga akhir 2025 dan awal 2026, Australia masih terus memberikan pendanaan besar, termasuk perjanjian 5 tahun senilai 100 juta dolar yang ditandatangani pada akhir 2024. untuk menjaga fasilitas itu tetap berjalan meskipun jumlah tahanannya sangat sedikit. Biaya penampungan ini kini menjadi salah satu pilar utama ekonomi Nauru. Nauru sekarang bergantung secara finansial pada negara yang dulu pernah mereka gugat di pengadilan internasional atas kerusakan lingkungan. Setelah semua yang baru saja Anda dengar, mungkin Anda mengira kisah ini akan berakhir dalam keputusasaan total. Tetapi justru disinilah Nauru benar-benar memberi kejutan. Lautan yang mengelilingi pulau kecil ini, lautan yang sama yang membuatnya terpisah dari dunia lain, kini menjadi aset terbesarnya. Nauru menguasai zona ekonomi eksklusif, yaitu wilayah laut tempat negara itu memiliki hak atas semua sumber daya laut, dan luasnya jauh lebih besar dibanding wilayah daratnya yang kecil. Dari tahun 2013 sampai 2023, pendapatan dari pemberian izin penangkapan ikan di wilayah ini hampir naik 3 kali lipat, dari 25 juta dolar Amerika per tahun menjadi 73 juta dolar Amerika per tahun. Kapal-kapal asing membayar untuk hak legal beroperasi di perairan Nauru, dan pemasukan ini sekarang menjadi tulang punggung anggaran negara. Pada saat yang sama, pemerintah juga berusaha menghidupkan kembali penambangan fosfat, meskipun lapisan utama fosfat hampir sepenuhnya habis. Para ahli memperkirakan sekitar 20 juta ton fosfat sekunder masih tersimpan di bawah permukaan pulau. Jika ditambang dengan cara yang bertanggung jawab, sumber ini bisa memberi pemasukan yang berarti selama bertahun-tahun ke depan. Yang mungkin paling penting, Nauru telah belajar dari bencana salah kelola keuangan di masa lalu. Negara itu telah melunasi hampir seluruh utang publiknya. Lalu pada tahun 2016, Nauru membentuk Intergenerational Trust Fund yang baru, yaitu dana simpanan yang dirancang untuk melindungi generasi masa depan dari siklus kaya mendadak lalu runtuh yang pernah menghancurkan negara ini, untuk mencegah pengeluaran sembrono seperti pada era fosfat.
Dana ini dikelola bersama oleh Nauru, Taiwan, dan Australia, dua negara yang membantu memberikan modal awal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Ada alasan yang nyata untuk memandang masa depan Nauru dengan harapan yang hati-hati. di tengah semua drama ekonomi dan politik, mudah sekali untuk lupa bahwa Nauru juga merupakan tempat di mana orang-orang nyata hidup, Memasak merayakan sesuatu. dan berbagi makanan bersama. Dan budaya makanan di pulau ini benar-benar layak untuk dikenal. Salah satu hidangan paling ikonik dalam masakan Nauru adalah ikan kelapa. Ikan segar yang ditangkap langsung dari laut sekitarnya, direndam dengan air lemon dan air kelapa, lalu dibungkus daun pisang dan dipanggang di atas api terbuka. Hasilnya adalah hidangan yang memadukan rasa manis, berlemak dari kelapa dengan sentuhan asam lembut dari jeruk tropis, Makanannya sederhana, bersih, dan sangat terhubung dengan alam pulau itu. Bagi siapapun yang menyukai makanan laut, hidangan ini sering digambarkan oleh para pengunjung sebagai pengalaman yang sulit dilupakan. Hidangan lain yang sangat disukai adalah palusami, yang sebenarnya berasal dari Polinesia, tetapi sudah menjadi bagian penting dari budaya makan Nauru. daun talas diisi dengan santan, bawang, dan kadang ikan atau daging. Lalu dimasak perlahan dalam oven tanah tradisional yang disebut humu. Rasanya harum, lembut, dan sedikit beraroma asap. Namun lebih dari sekadar rasa, palusami juga memiliki makna budaya. Berbagi palusami dianggap sebagai tanda persahabatan dan kedekatan dalam komunitas. Ini bukan sekadar makanan. Ini adalah sebuah isyarat. Lalu ada kepiting yaren, makanan khas yang dianggap penduduk lokal sebagai hidangan istimewa. Jenis kepiting ini hidup di area Bakau sekitar distrik Yaren dan dihargai karena dagingnya yang manis dan lembut. Orang Nauru biasanya memasaknya dengan air kelapa atau memanggangnya langsung di atas api terbuka. Musim kepiting di pulau ini juga merupakan musim perayaan. Ketika pesta bersama tradisional yang disebut Boe mengumpulkan seluruh komunitas untuk makan Merayakan. dan membagikan budaya mereka. Untuk negara yang telah mengalami begitu banyak kesulitan, Nauru tetap memegang erat perayaan budayanya dengan kekuatan yang luar biasa. Ada dua hari besar yang sangat menonjol sebagai jendela untuk melihat jiwa bangsa ini. Yang pertama adalah Hari Kemerdekaan, yang dirayakan setiap tanggal 31 Januari. Tanggal ini menandai momen pada tahun 1968 ketika Nauru resmi meraih kemerdekaan setelah puluhan tahun berada di bawah kekuasaan kolonial Jerman, Inggris Raya, Dan Australia. Hari Kemerdekaan bukan hanya hari libur nasional. Hari itu adalah ungkapan kebanggaan dan ketahanan bangsa yang sangat dalam. Di seluruh pulau. Hari itu dirayakan dengan parade polisi dan pelajar. Permainan tradisional seperti tarik tambang, Lomba karung. dan lomba perahu, serta pertunjukan seni yang mencerminkan warisan budaya pulau ini. Orang-orang berkumpul untuk menikmati makanan tradisional, dan suasananya digambarkan oleh mereka yang pernah melihatnya sebagai suasana persatuan dan kegembiraan yang nyata. Hari besar kedua adalah Angam Day. Yang diperingati setiap tanggal 26 Oktober. Kata Angam dalam bahasa Nauru berarti berhasil mencapai sesuatu. Dan kisah di balik hari ini termasuk salah satu yang paling mengharukan dalam seluruh sejarah negara tersebut. Pada tahun 20-an, Gabungan perang dan wabah penyakit menurunkan jumlah penduduk Nauru menjadi sekitar 1.500 orang. Masyarakat Nauru benar-benar takut bahwa budaya mereka bahasa mereka. dan identitas mereka sebagai sebuah bangsa akan hilang selamanya. Tetapi mereka bertahan. Dan pada tahun 1932, Jumlah orang Nauru kembali mencapai 1.500 untuk pertama kalinya. Sebuah titik penting yang dirayakan sebagai simbol kelangsungan hidup dan kelahiran kembali. Angam Day memperingati momen itu setiap tahun. Perayaannya meliputi cerita sejarah, upacara untuk menghormati para tetua dan generasi muda, lagu-lagu tradisional, serta doa bagi masa depan bangsa. Hari ini memiliki bobot yang hampir sakral, sebuah pengingat bahwa negara kecil ini pernah berdiri di ambang kepunahan dan memilih untuk tetap hidup. Jadi setelah mendengar semua ini, mungkin Anda mulai berpikir untuk mengunjungi Nauru sendiri. biar saya jelaskan seperti apa kenyataannya untuk mencapai Nauru dari Amerika Utara atau Eropa. Anda harus transit setidaknya 1 kali, dan hampir selalu melalui Australia. Tidak ada penerbangan langsung dari dunia barat. Dari Australia. Nauru Airlines mengoperasikan penerbangan rutin yang menghubungkan pulau ini dengan Brisbane dan beberapa kota lain di Pasifik. Perjalanan dari Brisbane ke Nauru memakan waktu sekitar 4 jam. Durasi penerbangan itu sendiri sudah memberi gambaran betapa terpencilnya tempat ini. Setelah tiba, berkeliling di sana cukup mudah, hanya karena pulaunya sangat kecil.
Tidak ada sistem transportasi umum. Kebanyakan pengunjung menyewa mobil. motor, atau memakai taksi lokal, sebab hampir semua titik penting bisa dicapai hanya dalam hitungan menit. Mata uang resmi Nauru adalah dolar Australia. Sebagian besar transaksi dilakukan dengan uang tunai, walaupun beberapa tempat yang lebih besar menerima kartu kredit. Jika Anda ingin berbelanja di pasar lokal atau toko kecil, sangat disarankan untuk membawa uang tunai. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Nauru. Tetapi bahasa Inggris juga digunakan dan dipahami secara luas, terutama di kantor pemerintahan dan tempat usaha yang melayani pengunjung. Sebagian besar penduduk bisa menggunakan dua bahasa, sehingga komunikasi cukup mudah bagi wisatawan internasional. Sekarang soal biaya. Karena letaknya sangat terpencil dan hampir sepenuhnya bergantung pada barang impor. Nauru bukan tujuan yang murah. Secangkir kopi di kafe lokal berharga sekitar 3,5 dolar Australia. Harga bir biasanya antara 4,9 sampai 7,1 dolar tergantung tempatnya. Menginap semalam di hotel kelas menengah rata-rata berkisar antara 100 sampai 120 dolar Australia, dan pilihan akomodasinya terbatas. Jadi memesan lebih awal sangat penting. Sebagian besar warga negara asing, termasuk warga Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, harus memperoleh visa sebelum bepergian ke Nauru. Prosesnya umumnya cukup mudah, dan visa kunjungan jangka pendek biasanya diberikan untuk masa tinggal beberapa minggu. Syarat dan biaya bisa berbeda tergantung kewarganegaraan. Jadi memeriksa pedoman resmi terbaru sebelum berangkat adalah langkah yang sangat disarankan. Lalu apa yang bisa dilihat saat Anda tiba di sana? Nauru menawarkan sesuatu yang benar-benar berbeda dari tempat lain di bumi. Lanskap yang ditinggalkan oleh puluhan tahun penambangan fosfat terasa tidak nyata. Puncak karang bergerigi menjulang dari bagian tengah pulau yang tandus, seperti pemandangan dari planet lain. Garis pantainya memiliki pantai yang bersih dan hampir sepenuhnya kosong. Terumbu karang di sekelilingnya menjadikannya tempat yang bagus untuk menyelam dan snorkeling. Dan rasa terpencil yang sangat kuat itu, kesadaran bahwa Anda sedang berdiri di salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia, memberi pengalaman ini kualitas yang tidak bisa ditiru oleh tujuan wisata yang padat. Jadi mari kita satukan semuanya. Nauru adalah negara yang telah melewati lebih banyak hal dalam 100 tahun terakhir dibanding banyak negara lain dalam 1000 tahun. Negara ini dibangun di atas kotoran burung, Menjadi lebih kaya daripada hampir semua tempat di bumi. lalu melihat kekayaan itu menghilang karena salah kelola dan karena sumbernya habis. Negara ini pernah menjadi pusat pencucian uang, pusat penahanan pengungsi, dan negara bangkrut yang kehilangan satu-satunya pesawatnya karena penagih utang. Namun sampai hari ini, Negara itu masih ada, penduduknya masih ada. budayanya masih ada, Izin penangkapan ikan masih menghasilkan uang. Dana perwaliannya terus tumbuh. Musim kepiting masih menyatukan masyarakat. Angamdai masih dirayakan setiap Oktober dengan lagu doa. dan kenangan tentang sebuah bangsa yang menolak untuk lenyap. Nauru bukan kisah peringatan. Ini adalah kisah tentang bertahan hidup. Dan ini adalah kisah yang layak untuk terus diceritakan. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru tentang negara yang sebelumnya tidak pernah Anda pikirkan, silakan berikan like. Itu benar-benar membantu channel ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin tidak akan pernah mendengar tentang tempat seperti Nauru. Tolong tulis komentar di bawah dan beritahu saya mana dari 12 fakta ini yang paling mengejutkan Anda. Saya membaca setiap komentar, dan saya ingin sekali tahu bagian mana yang paling membekas bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, supaya kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menemani kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga yang terbaik selalu menyertai Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.